Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita masih berbicara tentang salah satu komponen penting dalam hidup kita, yaitu air. Fokus kita kali ini, kita akan membahas bagian dari siklus air, yaitu air tanah, atau yang biasa disebut dengan groundwater. Nah, air tidaklah berdiam pada sebuah tempat ya dalam waktu yang lama. Ada beberapa air yang berdiam ya karena memang berada di sumber air yang diam seperti danau. Namun ketika di sungai mereka akan berpetualang ya dari hulu ke hilir, kembali lagi dan terus seperti itu. Nah, kita kemarin sudah belajar ya tentang siklus air. Ada presipitasi atau hujan, transpirasi alias penguapan dari tumbuhan, evaporasi adalah penguapan yang berasal dari sungai, danau, laut, dan badan air lainnya. Ada evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini adalah penguapan yang terjadi ya di lahan-lahan atau di kebun-kebun. Ya, misalkan pertanian atau perkebunan. Selanjutnya ada runoff. Runoff ini adalah mengalirnya air di atas permukaan tanah. Ada infiltrasi, yaitu proses penyerapan ya atau proses merembesnya air ke dalam tanah. Perkolasi ya, ini yang terakhir adalah proses mengalirnya air di bawah tanah. Jadi ada dua yang akan kita bahas, yaitu perkolasi dan infiltrasi. Nah, infiltrasi sendiri ya tadi saya sebutkan sebagai proses meresapnya air ke dalam lapisan tanah. Ya, biasanya infiltrasi terjadi ketika setelah hujan atau saat hujan. Ya. Jadi kalian tidak perlu bingung kenapa air hujan sebanyak itu di keesokan harinya tidak menggenang. Ya, karena air itu meresap ke dalam lapisan tanah. Ya. Bahkan ada yang meresap hingga beberapa meter. Ya, di mana di bawah tanah nanti terdapat lapisan batu. Ya, sehingga air yang nanti itu akan tertampung ya, sehingga membentuk air tanah. Ada juga yang tertampung pada aliran sungai bawah tanah yang biasa kita sebut ya proses mengalirnya adalah perkolasi. Kalau teman-teman ada yang pernah ke gua dan ada sungainya di situ, nah ini merupakan bukti perkolasi. Ya, adalah proses bergeraknya air pada lapisan tanah. Ya, kalau kalian suka berpetualang, tentu ini merupakan hal yang sangat menyenangkan. Karena kita bisa melihat air yang suhunya lebih stabil, ya biasanya agak dingin, lebih jernih daripada air yang ada di atas, dan rasanya juga berbeda apabila tidak digunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, ya jadi dari dua hal itu kita mendapatkan air tanah. Nah, air tanah bisa dikatakan sebagai air yang mengisi ruang antara butir tanah dan meresap ke dalam tanah. Nah, air tanah ini biasa yang kita ambil ya sebagai air sumur. Kalau di Indonesia ya, mungkin di rumah kalian ada yang masih menggunakan air sumur. Air sumur ini merupakan air tanah. Atau misalkan kalian pernah lihat mata air, nah ini salah satu contoh air tanah yang keluar. Ya, karena banyaknya air tanah di dalam daerah tersebut. Nah, fungsi air tanah ada beberapa. Yang satu sebagai cadangan air.
Ya, apabila air di permukaan menipis, nah kemungkinan air tanah itu tidak akan terpengaruh. Nah, karena biasanya ada beberapa air tanah yang tertampung ya seperti danau dalam gua dan lain sebagainya. Selanjutnya, air tanah juga memperkokoh atau memperkuat tanah. Kenapa? Ya, karena air ini nanti akan bertempel kepada tanah dan akar tumbuhan ya sehingga mereka bertiga bekerja sama untuk memperkuat tanah. Nah, selanjutnya ya sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Ya, beberapa air tanah juga memiliki kadar nutrisi yang dibutuhkan bagi tumbuhan. Ya, misalkan kalau dia terbawa ya dari lahan pertanian, misalkan, nah air ini pasti akan mengandung beberapa pupuk sehingga bagus untuk tumbuhan. Agar juga tumbuhan bisa hidup dengan baik karena tumbuhan juga membutuhkan air. Nah, yang terakhir ya yang paling kita gunakan adalah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari contohnya apa? Penggunaan air tanah nih misalkan ya untuk mandi, untuk masak, untuk mencuci, ya untuk minum. Kalau kalian punya saudara atau teman di lereng pegunungan, nah air tanah ini sangat krusial bagi kehidupan mereka karena mereka tidak punya saluran ya PDAM. Jadi mereka memanfaatkan langsung air tanah yang dialirkan. Tapi ya pada saat ini ya khususnya zaman sekarang terjadi pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan beberapa permukaan bumi berubah. Salah satu contohnya adalah munculnya banyak konkrit ya, misalkan seperti jalan yang diaspal, jalan yang dicor, ya gedung-gedung yang besar, yang luas, sehingga mengurangi daerah resapan air hujan. Ya. Nah, apa yang akan diakibatkan oleh kurangnya daerah resapan air hujan? Ya, kita ambil contoh di Jakarta, ya hampir sedikit ya tanah yang terlihat. Ya, hampir rata-rata sudah diganti dengan cor-coran atau aspal. Nah, apakah akibatnya apabila kurangnya air tanah pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Yang pertama, ya akan memungkinkan terjadinya bencana longsor. Ya tadi ya, karena struktur tanah yang rapuh karena kekurangan air tanah, maka tanah akan lebih mudah untuk bergerak, untuk berpindah yang mengakibatkan tanah longsor. Ya, contohnya bisa kalian lihat ya masih di Kabupaten Bogor, ya, di Kecamatan Sukajaya maaf, Sukajaya ya yang longsor secara tiba-tiba itu karena ada penggundulan hutan sehingga lapisan tanahnya itu kekurangan air tanah. Ya akhirnya terjadi longsor. Yang kedua adalah hilangnya cadangan air. Ya, bagi orang-orang yang airnya berpatokan kepada air tanah, air sumur atau mata air, apabila air tanah itu hilang, ya, berkurang atau bahkan sampai rusak, maka nanti kehidupannya akan terganggu. Misalkan dari kegiatan masak memasak, ya atau minum, mencuci, akhirnya mereka akan mencari ya seperti yang kita pernah baca di buku misalkan sampai 15 km hanya untuk seember air karena hilangnya air tanah. Nah, yang
terakhir adalah sinkhole, ya, atau yang alaminya bisa disebut dengan dolin. Sinkhole merupakan fenomena terbentuknya sebuah lubang, ya, terjadi di dalam tanah akibat hilangnya lapisan tanah atau bantalan batuan karena aliran air tanah. Ya, jadi tanah itu enggak cuma satu lapis, ya. Tanah itu berlapis-lapis seperti kue. Ya, apabila tengahnya hilang, maka tentu nanti di atasnya akan ambles ke bawah. Nah, ini fenomena sinkhole sering terjadi di daerah pantai, ya, atau daerah daratan rendah. Kenapa? Karena kebanyakan, ya, penggunaan air tanah. Jadi air tanahnya disedot ke atas sehingga cadangan air tanah di dalam itu akan kurang, yang mengakibatkan beban yang di atas terlalu berat sehingga akan turun ke bawah. Ya, sinkhole ini tidak bisa diperkirakan, ya, apabila kita cuma melihat. Ya, namun bisa kita antisipasi dengan penggunaan air yang sewajarnya. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.